Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis nomor 93 diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku adalah orang pertama yang diberi hak untuk memberikan syafaat untuk masuk surga, yang tidak ada seorang nabi yang dibenarkan untuk memberikan syafaat sebagaimana aku. Sesungguhnya di antara para nabi yang dibenarkan untuk memberikan syafaat untuk umatnya hanyalah seorang nabi." Hadis nomor 94 diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu mohon dibukakan. Kemudian penjaga bertanya, 'Siapa Anda?' Aku menjawab, 'Muhammad.' Penjaga surga berkata, 'Aku diperintahkan untuk membukakanmu. Aku tidak membukakan untuk seorang sebelummu.'" Hadis nomor 95 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Setiap nabi mempunyai doa yang mustajab, maka masing-masing nabi segera mempergunakan doa tersebut. Namun aku menyimpan doa itu demi untuk memberi syafaat umatku pada hari kiamat. Yang syafaat tersebut insya Allah akan sampai kepada umatku yang mati tanpa menyekutukan Allah dengan sesuatu." Hadis ini juga diriwayatkan Al-Bukhari pada nomor hadis 6304. Hadis nomor 96 diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW membaca firman Allah Azza wa Jalla tentang doa Ibrahim alaihi salam yang artinya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Maka barang siapa mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surat Ibrahim ayat 36. Dan doa yang diucapkan Isa alaihissalam yang artinya, "Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau. Dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Surat Al-Maidah ayat 118. Lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan doa, "Ya Allah, bagaimana umatku? Ya Allah, bagaimana umatku?" Beliau menangis. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hai Jibril, pergilah ke Muhammad, Tuhanmu Maha mengetahui. Tanyakan kepadanya apa yang membuat menangis." Maka Jibril alaihissalam mendatanginya dan bertanya padanya. Kemudian Jibril diberitahu Nabi SAW tentang apa yang telah diucapkannya. Allah Maha mengetahui. Lalu Azza wa Jalla berfirman, "Hai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakan, sesungguhnya aku memberimu kelegaan dalam urusan umatmu dan aku tidak menyusahkanmu." Hadis ke-97 diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa At-Tufail bin Amru Ad-Dausi telah mendatangi Nabi SAW lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda mempunyai senjata yang kuat seperti yang dimiliki Daus pada zaman
jahiliyah. Maka Nabi SAW mengelak hal itu demi apa yang disimpan oleh Allah untuk kaum Ansor. Tatkala Nabi berhijrah ke Madinah, At-Tufail bin Amru turut pula berhijrah disertai seorang laki-laki dari kaumnya. Mereka tidak terbiasa dengan cuaca Madinah. Kemudian laki-laki tersebut sakit dan tidak sabar sehingga ia mengambil anak panahnya lalu memutuskan jari-jarinya dengan anak panah itu sehingga kedua tangannya rusak lalu ia mati. Kemudian At-Tufail bin Amru melihat laki-laki itu dalam mimpi bahwa laki-laki tersebut dalam keadaan baik namun ia memegangi kedua tangannya. Maka At-Tufail bin Amru bertanya kepadanya, "Apa yang dilakukan Tuhan kepadamu?" Laki-laki itu menjawab, "Tuhanku telah mengampuniku karena hijrahku mengikuti nabinya." At-Tufail bin Amru bertanya lagi, "Mengapa kamu memegangi dan menutupi kedua tanganmu?" Dia menjawab, "Dikatakan kepadaku, kami atau Allah tidak akan menyembuhkan luka pada dirimu yang telah kamu lakukan sendiri." Kemudian hal itu diceritakan At-Tufail kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa dua tangan orang itu." Hadis ke-98. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika ayat ini diturunkan, yang artinya berilah peringatan pada kerabat dekatmu, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214. Rasulullah SAW mengundang suku Quraisy, lalu mereka berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW berbicara untuk umum dan untuk orang-orang tertentu. "Hai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah dirimu dari neraka. Hai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah dirimu dari neraka. Hai Bani Abdu Manaf, selamatkanlah dirimu dari neraka. Hai Bani Hashim, selamatkanlah dirimu dari neraka. Hai Bani Abdul Muttalib, selamatkanlah dirimu dari neraka. Hai Fatimah, selamatkanlah dirimu dari neraka. Karena sesungguhnya aku tidak dapat menghalangi kehendak Allah kepadamu sekalian sedikit pun. Hanya saja kamu sekalian mempunyai hubungan kerabat yang akan aku sambung." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2753. Hadis nomor 99. Diriwayatkan dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu bahwa ia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah Anda sedikit berguna bagi Abu Talib karena ia pernah melindungi Anda dan mengasuh Anda?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya, dia berada di neraka tidak terlalu dalam. Seandainya tidak ada aku, pasti dia berada di neraka yang paling bawah." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3883. Hadis nomor 100. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Talib. Ia menggunakan dua terompah yang terbuat dari api yang membuat otaknya mendidih." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3885. Hadis ke-101. Diriwayatkan dari Husain bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Saya pernah berada di sisi Sa'ad bin Jubair." Lalu ia berkata, "Siapa di antara kamu sekalian yang tadi malam melihat pemimpin yang jatuh?" Saya menjawab, "Saya."
Lalu saya berkata, sesungguhnya saya tidak melakukan sholat karena saya tergigit atau tersengat kalah. Said bertanya, apa yang telah kau lakukan? Saya menjawab, saya telah menggunakan ru'yah. Said bertanya lagi, apa yang menyebabkanmu berbuat demikian? Saya menjawab, karena ada ucapan Asy-Sya'bi kepada saya. Said bertanya lagi, apa yang diberitahukan Asy-Sya'bi kepadamu? Saya menjawab, kami diberitahu oleh Buraidah bin Husaid al-Aslami yang berkata, tidak ada ru'yah melainkan dari mata air atau mata air panas. Said mengatakan, sungguh baik orang yang mendengar dengan seksama. Namun kami diberitahu oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW. Beliau bersabda, para umat telah dipaparkan kepadaku. Lalu aku melihat seorang nabi disertai kelompok kecil pengikut. Nabi lain disertai satu atau dua orang pengikut. Dan nabi yang lain tanpa pengikut seorang pun. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku orang begitu banyak. Lalu aku menyangka bahwa mereka itu adalah umatku. Kemudian aku diberitahu, ini adalah Musa dan kaumnya. Tetapi lihatlah di ufuk sana. Aku pun melihat ke sana. Tiba-tiba ada orang banyak. Lalu aku diberitahu, ini adalah umatmu. Mereka disertai 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Setelah bersabda seperti itu, beliau masuk ke rumahnya. Maka orang-orang berbicara panjang lebar mengenai kelompok yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sebagian mereka mengatakan mungkin mereka 70 orang itu adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian lagi mengatakan mungkin 70.000 itu adalah mereka yang dilahirkan pada masa Islam dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Mereka berbicara panjang lebar. Kemudian Rasulullah SAW keluar menuju mereka dan bertanya, apa yang kalian bicarakan? Lalu mereka memberitahu Rasulullah SAW tentang pembicaraan mereka. Lalu beliau bersabda, 70.000 orang itu adalah mereka yang tidak memberi ru'yah dan tidak meminta ru'yah serta tidak bertahayur. Hanya kepada Tuhan mereka berserah diri. Maka Ukasyah bin Mihsan berdiri lalu berkata kepada Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar saya dijadikannya termasuk 70.000 orang itu. Rasulullah SAW menjawab, kamu termasuk kelompok mereka. Kemudian seorang laki-laki lain berdiri dan berkata kepada Rasulullah SAW, berdoalah kepada Allah agar saya dijadikannya termasuk 70.000 orang itu. Rasulullah SAW menjawab, kamu telah didahului oleh Ukasyah dalam hal tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5705. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.